berobat ke rumah suci. Mereka tak mengetahui seberapa besar sesungguhnya cintanya kepada Laila. Mereka yang tak pernah merasakan rasa sakit seperti ini tak akan dapat memahaminya, apalagi menasihatinya. Ucapan-ucapan mereka tidak memadamkan api cinta Majnun, namun justru semakin memperbesar nyala api itu. Dan ketika mereka telah selesai menasihatinya, lautan api itu menyala jauh lebih besar dari sebelumnya. Hasrat Majnun tumbuh dan berkembang seiring dengan berlalunya waktu. Dan dengan berkembangnya hasrat itu, kehormatannya di antara keluarga dan teman-temannya pun kian hari kian membumi. Namun kerabat dekatnya dan terutama ayahnya tercinta, yaitu Sayyid, tidak merasa putus asa. Mereka menyadari bahwa saat-saat tergelap biasanya muncul sesaat sebelum matahari terbit. Dan dengan cinta kasih serta kesabaran, mereka yakin akan dapat menyembuhkan bocah lelaki tersebut. Sekali lagi, Sayyid mengadakan pertemuan dengan para tetua suku untuk membicarakan permasalahan putranya. Setelah berdebat, akhirnya pikiran tetua suku tertuju pada Mekah dan rumah suci Allah, yaitu Ka'bah, yang mana setiap tahun beribu-ribu orang dari jauh datang ke tempat tersebut untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka juga berdoa memohon ampunan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata salah seorang tetua suku, "Mengapa tidak mengajak Majnun ke Mekah? Bagaimanapun juga hanya Allah yang dapat membuka gembok yang tak dapat dibuka oleh manusia yang lemah. Mungkin Allah dengan belas kasihnya akan memberikan pertolongan dan menyembuhkan hati yang hancur karena penderitaannya." Ka'bah adalah tempat untuk berdoa dan merenung bagi umat manusia dan juga para malaikat. Ka'bah adalah altar bagi surga dan bumi, di mana setiap manusia memohon ampunan dan juga pertolongan Allah. Jadi, bagaimana mungkin Allah tidak membantu kita? Kata tetua suku itu. Ayah Majnun sepakat dengan ide tersebut, dan pada hari pertama di bulan terakhir pada tahun itu, yaitu pada bulan haji, ia berangkat menuju Mekah dengan karapan atau kereta kecil yang ditarik oleh unta. Majnun yang masih terlalu lemah untuk berjalan diangkut dengan sebuah tandu bak seorang bayi yang tidur di sebuah ranjang kecil. Akhirnya mereka tiba di Mekah dan mulai mendirikan perkemahan seperti yang telah dilakukannya di sepanjang perjalanan. Sayyid memberikan derma dengan melempar-lemparkan emas di keramaian, seolah yang dilemparkannya hanyalah butiran-butiran pasir. Hatinya yang terbebani oleh keputusasaan segera terasa ringan begitu ia melihat Ka'bah dengan ribuan manusia berjubah putih berjalan mengelilinginya, seperti ngengat-ngengat yang mengelilingi lilin. Ia tak sabar lagi menunggu tiba saatnya ia menyerahkan putranya yang sakit ke hadapan Allah dan berdoa memohon bantuannya. Akhirnya tibalah saatnya bagi mereka untuk melakukan ibadah tersebut. Perlahan ia menggandeng lengan putranya. Sayyid berkata, "Putraku, ini adalah rumah suci yang dengan keberkahannya dapat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit yang tak ada obatnya sekalipun. Wahai putraku, disinilah tempat jika Allah menghendaki, di mana babak hidupmu akan berakhir dan dimulailah babak yang baru. Kita telah datang ke tempat ini agar engkau mendapatkan penghiburan dari Allah dan menemukan pembebasan dari penderitaanmu. Sebutlah nama Allah dengan nama-nama terindahnya dan mohon agar Dia bersedia membantumu."
Mohon padanya agar ia dapat menyelamatkanmu dari keinginanmu yang mendalam. Mohonlah agar dia berbelas kasih padamu untuk memberikan perlindungan dan membimbingmu kembali kepada kesadaran dan kebaikan. Katakan pada Allah betapa tak bahagianya dirimu, dan mohon agar ia bersedia membuka pintu kesedihanmu dan membiarkannya pergi. Mohonlah agar ia dapat membebaskanmu dari hasrat-hasrat jahatmu sebelum semuanya terlambat. Pergilah putraku, dan lakukanlah apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Awalnya perkataan Said membuat putranya menangis. Namun kemudian Majnun mulai tertawa. Ia loncat dari tandu dan bergegas berjalan menembus kerumunan orang. Dan ketika tiba di hadapan Ka'bah, ia mulai memukul-mukulnya dengan kepalan tangannya. Lalu dengan suara yang menggema antara tawa dan tangis, ia berteriak, "Ya, akulah yang telah mengetuk pintumu dari Ka'bah ini. Aku, Majnun, si gila, si bodoh yang telah menjual hidupnya hanya demi cinta. Dan biarkanlah aku menjadi budak cinta untuk selamanya. Ya Allah, katakan padaku bahwa aku akan mendapatkan kembali kesadaranku jika ku tinggalkan cinta. Tapi sejujurnya ku katakan bahwa hanya cintalah yang ku miliki. Cinta adalah kekuatanku. Jika cinta itu mati, maka aku akan mati bersamanya. Begitulah takdirku, seperti yang telah kau ketahui. Ya Allah, aku mohon kepadamu, biarkan cintaku tumbuh. Biarkan ia berkembang menjadi sempurna dan berlangsung terus-menerus. Bahkan jika aku berangsur menghilang lalu mati, izinkan aku minum dari mata air cinta hingga dahagaku terpuaskan. Dan bila aku sudah mabuk karena anggur cinta, biarkan rasa mabukku itu semakin bertambah. Ya Allah, mereka bilang aku harus membuang Laila dari pikiranku dan menghancurkan segala hasrat di hatiku untuknya. Tapi ku mohon kepadamu ya Allah, agar kau melukis dalam-dalam wajahnya di benakku, dan buatlah agar hasratku kepadanya semakin besar. Ambillah apa yang tersisa dari diriku dan tawarkan kepadanya sebagai hadiah. Ambil nyawaku dan berikan kepadanya. Ya Allah, biarkan ia mencaci makiku, menghukumku, dan menyiksaku. Aku tak peduli. Aku bersedia mengorbankan hidupku demi keindahannya. Tidakkah engkau lihat bagaimana aku terbakar karena cintanya? Meskipun aku tahu aku tak akan pernah terbebas dari penderitaan ini, tapi aku tak peduli, karena memang begitulah seharusnya pengorbanan cintaku. Oleh karena itu ya Allah, demi kebaikanmu dan juga demi cinta, biarkan cintaku tumbuh semakin kuat seiring dengan berlalunya waktu. Hanyalah cinta yang kupunya, dan begitulah keinginanku. Said mendengarkan dengan takjub saat Majnun berteriak-teriak. Apa yang dapat dilakukannya kini? Tujuan terakhir mereka melakukan ibadah haji ke rumah Allah telah gagal. Kini ia yakin bahwa tak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melepaskan rantai cinta yang telah mengikat hati putranya. Setelah itu mereka meninggalkan Mekah dan mulai melakukan perjalanan panjang untuk kembali pulang, di mana teman-teman Majnun serta sanak saudara menanti dalam harap-harap cemas. Ketika mereka sampai, seluruh anggota keluarga berlari keluar untuk menyambut kedatangan mereka. Bagaimana? Tanya mereka. Ceritakan pada kami, kata mereka. Apakah Allah telah menyembuhkan penderitaan bocah itu atau tidak? Said hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya. Air mata mengaburkan pandangannya. Seraya ia berkata, "Aku sudah berusaha semampuku," katanya dengan lemah. "Kukatakan padanya bagaimana memohon pertolongan Allah, agar ia dengan segala belas kasihnya
dapat membebaskan putraku dari penyakitnya, yaitu Laila si keparat itu. Tapi Majnun memiliki pemikiran lain. Jadi apa yang dilakukannya? Kata orang-orang itu. Kemudian Said menjawab lagi, ia justru mendoakan Laila, kata Said. Lalu ia mengutuk dirinya sendiri.